Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Irawan dari hafal 18B ingin menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Nomor 1. Pengertian hukum kesehatan adalah hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. Tujuan hukum kesehatan adalah pada pokoknya mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para pihak terkait dalam bidang kesehatan. Alasan diperlakukannya peraturan hukum kesehatan agar tidak ada kasus malpraktik kesehatan yang merugikan masyarakat. Nomor 2. Pengertian kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan. Pendapat pribadi, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Kesehatan, keadaan fisik dan psikis yang menunjang seorang untuk melakukan segala kegiatan secara normal. Nomor 3. Hubungan pasien dengan dokter, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang dimaksud dalam hukum kesehatan adalah perjanjian terapeutik, harus dilakukan oleh orang-orang yang cakap. Pihak penerima pelayanan medis adalah pasien, sedangkan pihak pemberi pelayanan medis adalah dokter dan tenaga kesehatan. Nomor 4. Sumber hukum dalam hukum kesehatan meliputi hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara, baik yang dikodifikasi ataupun yang tidak dikodifikasi. Jurisprudensi, keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Doktrin hukum adalah suatu pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh ahli hukum atau pendapat para ahli. Yang mendominasi menurut pribadi saya yaitu jurisprudensi, karena nomor 5 adalah menjalankan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional agar jaminan kesehatan nasional berkesinambungan dan tidak merugikan pihak manapun. Nomor 6. Pengertian aborsi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri masa kehamilan atau pengguguran kandungan dengan cara mengeluarkan janin sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim. Macam-macam aborsi ada 2. 1. Abortus provocatus medicinalis, tindakan aborsi yang dilakukan karena alasan kesehatan si ibu hamil tidak dapat melanjutkan kehamilannya. Misalnya, si ibu penderita penyakit jantung, jika kehamilannya tetap dilanjutkan, akan terjadi penambahan beban kerja jantung sehingga sangat membahayakan keselamatannya. Yang kedua, abortus provocatus criminalis. Aborsi tipe ini merupakan tindakan secara sengaja mengosongkan rahim dari sebuah kehamilan yang dilakukan dengan sengaja, bukan karena alasan medis melainkan alasan lain, biasanya hamil di luar nikah. Nomor 7. Pengertian malpraktik secara umum adalah ketidakcakapan yang tidak dapat diterima yang diukur dengan ukuran yang terdapat pada tingkat keterampilan sesuai dengan derajat ilmiah yang lazim
dipraktikkan pada setiap situasi dan kondisi di dalam komunitas anggota profesi yang mempunyai reputasi dan keahlian rata-rata, di mana tolak ukur kesalahan dalam melaksanakan tugas profesi kedokteran berupa kelalaian dalam hukum pidana. Nomor 8, malpraktik medik atau medical malpraktik. Malpraktik medik merupakan bentuk kelalaian profesional yang menyebabkan terjadinya luka berat pada pasien atau penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan ataupun pembiaran oleh dokter atau tergugat. Malpraktik etik atau ethical malpraktik. Malpraktik etik adalah tindakan dokter yang bertentangan dengan etika kedokteran sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia yang merupakan seperangkat standar etika, prinsip, aturan, norma yang berlaku untuk dokter. Dan malpraktik yuridik atau judicial malpraktik. Malpraktik yuridik adalah pelanggaran ataupun kelalaian dalam pelaksanaan profesi kedokteran yang melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku. Sedangkan malpraktik yuridik dibagi menjadi 3, yaitu malpraktik perdata atau sipil malpraktik. Malpraktik perdata terjadi jika dokter tidak melakukan kewajiban atau ingkar janji, yaitu tidak memberikannya prestasi sebagaimana yang telah disepakati. Tindakan dokter yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik perdata antara lain: 1. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan. Malpraktik pidana atau kriminal malpraktik. Malpraktik pidana terjadi jika perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan positif atau melakukan sesuatu maupun negatif tidak melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan tercela actus reus, dilakukan dengan sikap batin yang salah, mens rea berupa kesengajaan atau kelalaian. Contoh malpraktik pidana dengan sengaja: 1. Melakukan aborsi tanpa tindakan medik. Malpraktik administrasi negara atau administratif malpraktik. Malpraktik administrasi terjadi jika dokter menjalankan profesinya tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara. Misalnya, menjalankan praktik kedokteran tanpa izin. Nomor 9, pengertian euthanasia berarti tindakan dokter secara sadar untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita secara fisik tanpa rasa sakit. Tidak semua orang bisa melakukan praktik ini. Jenis euthanasia ada 4, yaitu 1. Euthanasia volunteer, yaitu ketika pasien tersebut yang meminta untuk mengakhiri hidupnya dengan alasan medis yang kuat. Yang kedua, euthanasia non volunteer, yang dilakukan ketika pasien sudah tidak mampu untuk membuat pilihan antara hidup dan mati sehingga orang terdekat yang memutuskannya. Yang ketiga, euthanasia involuntary, yang terjadi saat pilihan yang dibuatkan bertolak belakang dengan keinginan pasien. Ini sering dianggap sebagai pembunuhan. Yang keempat, euthanasia aktif, yang berarti mengakhiri hidup seseorang secara sadar dengan obat yang sudah ditentukan. Terakhir, euthanasia pasif, yaitu
pembiaran yang dilakukan dokter agar pasien meninggal dengan sendirinya. Ini bisa dilakukan dengan mencopot alat medis, menghentikan infus, dan lainnya. Kriteria dan syarat-syarat. Orang yang ingin diakhiri hidupnya adalah orang yang benar-benar sakit dan tidak dapat diobati. Misalnya kanker, pasien berada dalam keadaan terminal, kemungkinan hidupnya kecil. Dan nomor 10, di Indonesia pengaturan masalah eutanasia terdapat di dalam pasal 304 KUHP yang melarang adanya eutanasia pasif, dan di dalam pasal 344 KUHP yang melarang adanya eutanasia aktif. Sehingga eutanasia adalah perbuatan yang belum bisa diterapkan atau belum dilegalkan karena bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Meskipun penerapan pasal ini disarankan sangat sulit dalam hal pembuktiannya. Dalam pandangan agama Islam, segala upaya atau perbuatan yang mengakibat matinya seseorang, baik disengaja atau tidak sengaja, tidak dapat dibenarkan. Eutanasia merupakan tindakan melanggar HAM. Menghilangkan nyawa seseorang, apapun alasannya, adalah sebuah tindak melanggar hak hidup seseorang. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.